3 kali ketukan. Polemik on TV. iNews TV, inspiring and informative. On your mom. I was like a top model. I love it. It works in this situation. Don't stop, so hot. Nice. Gonna be on Going. Yeah. Don't stop. Let's Three. rock. Never gonna stop. So hot. To the top. Gonna be on top. Let's rock. Asia's Next Top Model Trip hadir setiap minggu pukul 22.03 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Seorang pria Parubaya diringkus polisi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Binjai. Tangkis, tayangan kriminal Sumatera Utara, menyajikan berbagai peristiwa kriminal yang terjadi di Sumatera Utara. Perakitan mesin judi jackpot berkedok reparasi barang-barang elektronik. Saksikan Tangkis setiap Senin hingga Jumat pada jam-jam berikut. Dalam toko bunga Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Seluruh aksi penyelamatan ini memakan waktu. Hadir langsung di tengah istirahat malam Anda. Ini adalah Rangkuman berita terbaru. tahun 2009 dengan ancaman kurungan maksimal seumur hidup. Olahraga dan informasi ringan sehari penuh. Raiden melakukan perlawanan dengan cara yang sangat iNews keras. Malam hadir pada hari dan jam berikut hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Sebuah konspirasi. Terselubung. Membuka rahasia. Semua harus dibongkar kebenarannya. Bongkar perkara pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Sering kelewatan momen penting dan kesempatan bisnis yang menjanjikan. Ini dia program yang menayangkan informasi bisnis seru. Pas bagi urban people yang tidak mau ketinggalan bisnis opportunity di sekitar Anda. Infobiz hadir Senin sampai Jumat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Beragam berita mancanegara akan menggambarkan kondisi dunia internasional. Menambah informasi dan wawasan pagi hari Anda. International News hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Menyampaikan informasi update seputar dunia olahraga. Hadir untuk mengawali semangat pagi hari Anda. Sport News hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Jendela Sumatera menyajikan berbagai liputan wisata, kuliner, budaya, dan berbagai kreasi unik menjadi inspirasi keluarga Anda. Saksikan program unik penuh inspirasi. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Perdebatan dan perbedaan paham mengenai suatu masalah. Semua dapat berubah. Hanya dengan 3 kali ketukan. Polemik on TV. iNews TV, inspiring and informative. On your mom. I was like a top model. I love it. And it works in this Wanna be on situation. top. Don't stop, so hot. Nice. Gonna be on top. Going. Don't stop. Let's Three. rock. Never gonna stop. So hot. To the top. Gonna be on top. Let's
Asia's Next Top Model Trip hadir setiap minggu pukul 22.03 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Seorang pria Parubaya diringkus polisi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Binjai. Tangkis, tayangan kriminal Sumatera Utara, menyajikan berbagai peristiwa kriminal yang terjadi di Sumatera Utara. Rakitan mesin judi jackpot berkedok reparasi barang-barang elektronik. Saksikan Tangkis setiap Senin hingga Jumat pada jam-jam berikut. Dalam toko guna Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Seluruh aksi penyelamatan ini memakan waktu Hadir langsung 9 jam di tengah istirahat malam Anda. dari korban. Ini yang telah Rangkuman dibakar berita terbaru, 5 tahun 2009 dengan ancaman kurungan maksimal seumur hidup. olahraga, dan informasi ringan sehari penuh. Riden melakukan perlawanan dengan cara yang sangat iNews keras. Malam hadir pada hari dan jam berikut hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Sebuah konspirasi. Terselubung. Membuka rahasia. Semua harus dibongkar kebenarannya. Bongkar perkara pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Sering kelewatan momen penting dan kesempatan bisnis yang menjanjikan. Ini dia program yang menayangkan informasi bisnis seru. Pas bagi urban people yang tidak mau ketinggalan bisnis opportunity di sekitar Anda. Infobiz hadir Senin sampai Jumat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Beragam berita mancanegara akan menggambarkan kondisi dunia internasional. Menambah informasi dan wawasan pagi hari Anda. International News hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Menyampaikan informasi update seputar dunia olahraga. Hadir untuk mengawali semangat pagi hari Anda. Sport News hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. tentang pembenahan infrastruktur Kota Medan. Seperti apakah pembahasan kita masalah infrastruktur? Tetaplah bersama kami di Kongko. Pemirsa, berbicara tentang infrastruktur di Kota Medan, pasti Anda cukup mengetahui bahwa infrastruktur di Kota Medan cukup belum tertata dengan baik. Dan seperti apakah pembahasan kita di sore ini tentang infrastruktur Kota Medan, telah hadir narasumber itu Hilman Sidabutar BECMM MBA, merupakan political entrepreneur dan juga pemerhati masyarakat. Kita sapa langsung. Selamat sore Bang Hilman. Selamat sore Mbak, gimana kabarnya nih? Ya, Senang sekali ketemu lagi 2 kali kita udah lebih akrab nih. Oke, kita berbicara tentang masalah infrastruktur Kota Medan. Pastinya Bang Hilman sudah beberapa bulan ya di sini ya, walaupun dari luar ya. Nah, sejauh ini bagaimana Bang Hilman melihat masalah infrastruktur di Kota Medan? Iya,
bicara infrastruktur, ibarat kata kita bicara DNA dari kota Medan. DNA dari suatu kota yang melibatkan adanya sistem, adanya masyarakat yang mengimplementasikan sistem, lalu adanya teknologi dan adanya pengawasan. Nah, ini saya melihat kota Medan potensinya besar sekali. Namun perlu ditunjang oleh pemikir-pemikir yang pemikirannya jitu, sehingga mereka bisa menciptakan satu terobosan yang luar biasa di kota Medan. Ya. Terobosan seperti apa nih berkaitan dengan masalah infrastruktur? Pertama, pembenahan dari kota Medan itu sendiri harus dilakukan secara cepat. Infrastruktur yang berkaitan dengan perbaikan jalan, implementasi teknologi, implementasi sistem software untuk memudahkan sehingga semuanya lebih terukur, lebih dapat terimplementasi secara cepat dan tepat. Nah, ini kalau kita merefer kepada pilkada yang sebentar lagi, saya pasti dari sudut pandang penduduk kota Medan pasti bingung. Banyak sekali calon, bagaimana kita mengklasifikasi, menilai calon tersebut dari kiprahnya. Nah, ini kita harus melihat dari kita harus mengkonekkan dari infrastruktur politik yang ada di kota Medan. Nah, politik sebagai fundamental awal yang harus kita pikirkan, sehingga kita harus mengaitkan politik sebagai infrastruktur utama di kota Medan yang tidak kalah pentingnya dari infrastruktur lainnya. Ya, oke. Berbicara masalah infrastruktur, artinya tidak hanya kewenangan dari pemerintah ya, gerak cepat dari pemerintah untuk mengatasi masalah infrastruktur di kota Medan ini. Nah, yang dikeluhkan masyarakat saat ini masalah infrastruktur itu adalah kondisi jalan yang tidak tertata dengan baik. Selain di pemerintahan yang mungkin tidak mempunyai teknologi yang tepat dalam pembenahan infrastruktur, hal yang terpenting untuk pembenahan ini sendiri seperti apa, Bang Firman? Bicara pembenahan kota, improvement berkaitan dengan jalan dan lain sebagainya, itu harus ada pertama planning, harus ada investasi yang cukup, harus ada eksekusi yang baik, harus ada trust, harus ada pertanggungjawaban yang baik. Nah, kalau kita bicara secara singkat, kita sulit karena saya masih melakukan analisa as a political entrepreneur dari sudut pandang luar. Dari sudut pandang makro, saya bisa melihat bahwa birokrasinya mungkin butuh sedikit tune up, dorongan, support. Lalu manpowernya juga butuh sedikit guidance. Lalu schedulingnya juga harus dilakukan pembenahan. Kalau saya melihat memperbaiki kota ini sama dengan merestrukturisasi pabrik. Jadi saya ini besar di pabrik. Saya sudah mengikuti satu siklus pembenahan pabrik, yaitu PT Multistrada Arastarana yang sudah IPO. Jadi dari pembenahan IPO sampai Bluebird Group juga saya dari sebelum IPO sampai setelah IPO. Jadi semua ini berkaitan dengan scheduling. Kalau kita merefer kepada negara maju, bagaimana mereka melakukan pembenahan kota, yaitu mereka melakukannya dengan program waktu shift. Jadi ada shift 1, shift 2, shift 3. Nah, itu jadwal kerjanya mereka. Jadi kalau untuk kebersihan kota, kita berkaitan dengan shift 1, yaitu shift pagi. Jadi jam 12 sampai jam 5 itu pembersihan kota. Nah, jadi begitu. Jadi manfaat efisiensinya juga bermain di situ. Ya. Gitu aja. Break. Ya. Oke, artinya harus ada sip-sip seperti itu ya. Iya, jadi time management penting, terus execution management penting, terus pertanggungjawaban efisiensi sangat penting. Pertanggungjawaban efisiensi. Nah, persoalan di Kota Medan saat ini banyak beberapa titik infrastruktur di Kota Medan yang tidak tertata dengan baik. Nah, melihat kondisi seperti ini, Bang Hilman yang bakal menjadi warga Kota Medan ya, kita katakan nantinya kan, seperti itu. Apa sih yang kurang gitu? Apakah karena manajemen atau kesadaran warga atau seperti apa sehingga perlu adanya kesamaan dalam pembenahan infrastruktur di Kota Medan saat ini? Campur tangan pemerintah kurang. Kalau saya melihat pemerintah sejauh ini
saya juga sudah melakukan interview dengan beberapa anggota dewan. Mereka memang melepaskan masyarakat begitu saja, toh juga dilepas juga akan jadi dengan sendirinya. Nah ini saya melihat bahwa ya memang, tapi dibutuhkan waktu yang lama. Nah jika ini adalah tugas pemerintahan kota, kalau menurut saya, bagaimana keluasan pemerintahan kota untuk beradaptasi kepada masyarakat, memberikan satu guidance yang tidak terputus-putus, sehingga masyarakat pun juga enjoy dari sisi kebersihan. Jadi ibarat kata kita mengarahkan masyarakat ke hal yang lebih positif. Jangan dibiarkan begitu saja, dengan kesadaran dirinya mereka akan positif dengan sendirinya. Nah ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi lagi kalau kita bisa melakukannya cepat, shortcut, kenapa kita harus menunggu secara lama? Itu menurut saya. Shortcut seperti apa ini? Guidance pemerintah. Guidance pemerintah dari sisi SOP, guidance pemerintah dari sisi job description, guidance pemerintah dari sisi pertanggungjawaban, ibarat kata. Oke, bicara bertanggung jawab itu seperti apa sih pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Kota Medan saat ini? Tapi kita akan bahas nanti, kita akan break dulu. Dan pemirsa tetap bersama kami di Kongko sesaat lagi. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #SayaTonton iNews TV. Melewati aktivitas Anda bersama berita dari kami. Informatif, lengkap, dan menarik. Perbincangan bersama para narasumber dan kami siarkan langsung di siang hari Anda. iNews Siang hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Seorang pria Parubaya diringkus polisi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Binjai. Tangkis, tayangan kriminal Sumatera Utara, menyajikan berbagai peristiwa kriminal yang terjadi di Sumatera Utara. Rakitan mesin judi jackpot berkedok reparasi barang-barang elektronik. Saksikan Tangkis setiap Senin hingga Jumat pada jam-jam berikut. Dalam toko guna Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #SayaTonton iNews TV. Mengawali pagi hari Anda bersama berita pilihan dan informatif dari kami. Rencana kenaikan tarif ini pun ditanggapi beragam oleh masyarakat. Inilah video bawah laut yang direkam oleh tim penyelam dari SKK Migas di Selat Karimata. Menginspirasi Anda melalui laporan cuaca dan kabar terupdate dari dunia ekonomi. iNews Pagi hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #SayaTonton iNews TV. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Kongko dan masih dengan topik pembenahan infrastruktur Kota Medan dan masih bersama Bang Hilman Sidaputar. Dan kami mengajak Anda untuk bertelepon interaktif di 06166442260, di 06166442260. Anda mungkin bisa berdiskusi langsung dengan Bang Hilman terkait masalah infrastruktur di Kota Medan dan bagaimana Anda melihat kondisi infrastruktur di Kota Medan, apakah sudah berjalan baik atau masih pada di situ-situ saja di 06166442260. Nah, Bang Hilman tadi sudah disebut ya shortcut yang harus dilakukan gitu. Nah, dalam pembenahan infrastruktur ya berkaitan dengan kita saat ini. Ya, berkaitan dengan pertanyaan masyarakat interaktif ya. Saya selalu senang sekali untuk memberikan reward kepada orang-orang yang mau ikut serta berinteraktif kepada kita. Jadi sekalian nih saya mau tanya kan, Kabinet Pak Jokowi ini lagi
berpikir-pikir untuk memindahkan ibu kota Indonesia katanya. Nah, kita sebagai masyarakat Kota Medan nih, menurut Bapak mampu nggak kita di-challenge untuk menjadi ibu kota Indonesia seandainya? Nah, jika menurut Bapak ini mampu, pemimpin seperti apa sih di Kota Medan yang kira-kira bisa melakukan tersebut dengan waktu yang singkat, dan bagaimana caranya kalau misalnya disumbang? Nah, saya ada reward sedikit nih. Ada 2 buku, satu buku Blink dan buku Balance Scorecard yang kira-kira bagus untuk implementasi kota. Oke, ya, perlu saya informasikan juga ya, kita akan membuka sebuah pertanyaan ya. Ada reward juga untuk pemirsa yang menelpon dan bisa menjawab pertanyaan dari Bang Hilman terkait masalah infrastruktur juga ya. Dan juga dan di 06166442260 bagi Anda yang bisa menjawab dan memberikan respon yang baik atas pertanyaan yang disampaikan Bang Hilman, Anda akan mendapatkan 2 buku ya Bang Hilman ya. Buku Balance Scorecard dan buku Blink. Nah, Balance Scorecard saya lihat juga ini adalah bagian dari infrastruktur kota kok. Jadi baik itu kota, baik itu pabrik, scorecard ini adalah hal yang perlu kita perhitungkan. Apalagi kalau kita bicara commerce, saya ada pemikiran alangkah baiknya Medan ini kita implementasikan commerce, city-based commerce, commerce-based city, whatever. Dalam kata lain, kita harus benar-benar memikirkan segala sesuatu online base, baik dari sisi UKM, dari sisi pendidikan yang kita waktu itu bicara, school dan campus management system. Nah, itu kan sistem commerce semua. Nah, jadi baik itu transportasi darat, kita buat commerce, baik itu para wisata. Jadi interaktifnya bermain di commerce, informasinya ter-up to date terus, sehingga marketnya juga lebih luas. Nah, itu harus kita pikirkan di Kota Medan, sehingga usulan saya dalam scorecard menjadi salah satu infrastruktur bagi Kota Medan. Artinya bagaimana pemikiran pembedahan yang dilakukan tidak hanya tingkat masyarakat ya, tapi juga karena semua berkaitan dengan SDM, semua berkaitan, kita nggak boleh lagi berpaku dengan sumber daya alam kita, karena itu adalah pemikiran zaman penjajahan. Kita harus berpikir sumber daya manusia adalah value, aset paling tinggi di kota maupun di negara, sehingga value yang tinggi ini dapat memberikan kontribusi luar biasa, sehingga sumber daya alam kita jika dijual ada value-nya berkali-kali lipat. Nah, kita kembali ke masalah topik, masalah infrastruktur. Infrastructure, that is all infrastructure menurut saya. Bang Hilman, sebagai kelahiran di Surabaya tapi juga putra daerah ya dikatakannya dan juga. Nah, sudah berapa lama di Kota Medan? Kira-kira Bang Hilman sudah keliling sejauh mana saja melihat masalah infrastruktur? Tapi saya tahan dulu ke terima telepon. Ya, halo, selamat sore Kongko. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Dari siapa dan di mana, Pak? Saya dari Medan. Iya. Dengan Pak apa ini, Pak? Dengan Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain di Medan. Silakan Pak Zulkarnain. Kasih kepada Pak Hilman. Pak. Yes. Saya menyimak uraian Bapak sekilas tadi ya, Pak ya. Saya seperti terkesan Bapak hanya menitikberatkan penjelasan Bapak dari sisi infrastruktur ya, Pak ya. Karena topik kita infrastruktur. Ya, dari sisi itu saja Bapak saya titik beratnya saya lihat. Ya, lalu? Nah, lalu sedangkan kalau kita bicara pembangunan Kota Medan, apalagi dalam perencanaan misalnya menampung jadi ibu kota publik, tentunya kan bukan masalah infrastruktur aja yang prinsipil ya Pak ya. Betul. Bagaimana usulan Bapak jadinya? Bagaimana master plan Kota Medan ini berjalan secara konsisten dia kalau sudah ada. Tapi selama ini yang saya tahu Pak, dari sejak Pak Surkani tahun 1970-an itu. Ya. Master plan itu sudah ada. Tetapi konsistennya pelaksanaan master plan itulah yang istilah ini hari bilang pelaksanaannya itu isi kata lompat.
Ya. Akhirnya nampak wajah kota Medan ini bukan kota yang tersenyum, tapi kota yang meringis. Ya. Jadi kemampuan seorang wali kota lah katakan dengan DPRD membuat sebuah perhitungan yang istilahnya visioner betul lah, maunya itu nggak pernah nampak Pak di Medan. Ya. Nah, ini saja pendapat saya bagaimana. Nanti dulu Pak. Jadi Bapak usulan mengenai pertanyaan saya gimana Pak? Mampu nggak kira-kira kota Medan ini di challenge untuk menjadi ibu kota Indonesia Pak? Oh, kalau jadi ibu kota Medan dengan kepemimpinan yang tidak visioner untuk tingkat Medan dan DPRD-nya, saya pikir itu khayalan utopis namanya sama saya. Jadi diperlukan pemimpin yang visioner, diperlukan continuous implementasi dari sisi master plan dan pelaksanaan ya, sehingga kita bisa mampu untuk menciptakan kota yang lebih maju gitu ya Pak ya. Itulah Pak intinya. Baik Pak. Kan kembali kepada kualitas SDM kepemimpinannya kan. Betul. Oke. Pak, terima kasih Pak jawabannya. Nanti hadiahnya diambil. Ya, Pak Zulkarnain karena memberikan sebuah jawaban ya terkait masalah apakah memungkinkan Medan menjadi ibu kota Jakarta, ibu kota negara ya, seperti itu. Dan Pak Zulkarnain bisa menghubungi kami lagi di 66446620 untuk mendapatkan hadiah buku yang diberikan oleh Pak Hilman. Mungkin setelah program ini nantinya bisa menghubungi kami lagi di 66446260. Terima kasih Pak Zulkarnain atas teleponnya. Dan pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk bertelepon interaktif di 06166446260. Nah, seperti tanggapan Pak Zulkarnain, artinya bilang master plan untuk sebuah kota Medan itu sebenarnya sudah ada, dan sudah ada pada zaman masa Pak Soekarno tahun 70-an, dan ini sebenarnya sangat bagus konsepnya. Cuma pelaksanaannya itu lompat-lompat kata-katanya, mereka tidak pernah memulai dan tidak menjalankan yang sudah ada. Padahal yang ada itu tentu bisa dikembangkan dengan yang sekarang ini. Nah, Bang Hilman, bagaimana Bang Hilman melihat sebenarnya ya untuk sebuah kota Medan tidak hanya dilihat dari sisi infrastruktur. Jadi bicara dari pemimpin kota lagi, itu memang kita butuh sekali lagi, kita selalu sebagai penduduk ini kan ibaratnya golput semakin hari semakin besar, semakin banyak. Kenapa? Mereka sudah tidak percaya. Jadi dibutuhkan seseorang yang bisa dimonitor sebelum, kalau bisa sebelum dan sesudah mereka dipilih, sehingga posisi masyarakat sebagai pemegang saham dari pemerintahan selalu jalan. Nah, kalau itu sudah jalan, berarti pemerintahannya harus sprint agar rakyatnya pesta. Nah, kalau sekarang saya melihat rakyatnya yang sprint, pemerintahannya pesta. Mohon maaf, tapi ini sudah terlihat dan sudah menjadi hal biasa. Nah, ini kita sebagai SDM yang merasa punya value, kita harus berpikir maju, mengeluarkan pendapat, dan berpikir positif, berpikir secara smart, intelektual, sehingga kita tahu siapa yang kira-kira pantas untuk menjadi leader kita. Oke, baik. Kita akan break lagi bagaimana, dan pemirsa tetap bersama kami di Kongko setelah pesan berikut ini. Silakan diminum. Seorang pria Parubaya diringkus polisi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Binjai. Tangkis, tayangan kriminal Sumatera Utara, menyajikan berbagai peristiwa kriminal yang terjadi di Sumatera Utara. Rakitan mesin judi jackpot berkedok reparasi barang-barang elektronik. Saksikan Tangkis setiap Senin hingga Jumat pada jam-jam berikut. Dalam toko bunga hanya di iNews TV, inspiring and informative. Mengawali pagi hari Anda bersama berita pilihan dan informatif dari kami. Rencana kenaikan tarif ini pun ditanggapi beragam oleh masyarakat. Inilah video bawah laut yang direkam oleh tim penyelam dari SKK Migas di Selat Karimata. Menginspirasi Anda melalui laporan cuaca dan kabar terupdate dari dunia ekonomi. iNews Pagi, hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative.
Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #saya tonton iNews TV. Penuh informasi tercepat dari berbagai peristiwa yang baru terjadi. Dikumpulkan menjadi menu berita utama dan disampaikan langsung bagi Anda. iNews Petang hadir setiap hari pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Seorang pria Parubaya diringkus polisi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Binjai. Tangkis, tayangan kriminal Sumatera Utara, menyajikan berbagai peristiwa kriminal yang terjadi di Sumatera Utara. Rakitan mesin judi jackpot berkedok reparasi barang-barang elektronik. Saksikan Tangkis setiap Senin hingga Jumat pada jam-jam berikut. Dalam toko bunga hanya di iNews TV, inspiring and informative. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #saya tonton iNews TV. Ya, terima kasih masih bersama kami di Kongko dan masih dengan topik pembenahan infrastruktur di Kota Medan dan masih bersama Bang Hilman. Dan tadi sudah ada penelpon Pak Zulkarnain yang berada di Medan yang menyebutkan bahwa terkait masalah infrastruktur tidak hanya jalan tapi juga ada pembangunan lain dan perlu master plan untuk sebuah pembangunan. Dan khusus untuk Kota Medan sendiri sebenarnya sudah ada, itu sudah cukup baik. Tinggal bagaimana teknis dan pelaksanaan dari pemimpin-pemimpin setelah dibuatnya master plan itu sendiri. Dan kami kembali mengundang Anda pemirsa untuk bertelepon interaktif di 06166442260 di 06166442260. Dan pada kesempatan talkshow ini juga Bang Hilman ya memberikan sebuah buku bagi Anda yang mempunyai argumen atau masukan atau sebuah tanggapan ya, jika Kota Medan menjadi ibu kota negara, memungkinkankah atau hal-hal apa yang bisa menjadikan Kota Medan sebagai ibu kota negara di 06166442260. Nah, Bang Hilman, terkait masalah infrastruktur ini saling kompleks ya, tidak hanya jalan tapi juga bangunan, jalan, interkoneksi, interkoneksi dari semua unit-unit tersebut juga. Nah, ini sendiri Bang Hilman sendiri melihat bagaimana sebenarnya Kota Medan sudah memperhatikan soal pembenahan itu atau seperti apa? Dimulai dari master plan ya, tadi ya. Memang dari zaman presiden pertama sudah ada master plan, tapi lagi kita harus melakukan continuous improvement daripada master plan itu, sehingga kita selalu mengupdatekan teknologi. Jadi yang kurang dari Kota Medan nih implementasi teknologinya nih kurang. Jadi tradisionalnya bagus, tapi tidak dikonekkan dengan teknologi. Tidak dikonekkan dengan internet base, sehingga saya mau telepon dulu. Ya, halo, selamat sore Kongko. Halo, selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore. Dari siapa dan di mana, Pak? Dari Medan ini. Dengan siapa, Pak? Dari Pak Haji. Pak Adi di Medan. Silakan Pak Adi. Ya, kalau ini ada saya lihat di TV masalah pemikiran Medan. Kalau untuk menuju Kota Medan metropolitan itu mafia-mafia yang ada di Medan itu harus dibasmi. Sudah itu sarana listrik itu harus dikembangkan kembali atau diefektifkan kembali agar masyarakat bisa tenang dalam aktivitas siang dan malam. Itu aja lah. Oke, Pak Adi, ini kita ada sedikit kuis ya istilahnya, ada kuis dari Bang Hilman. Mungkin Pak Adi bisa menjawab. Halo. Halo. Ya, jika Kota Medan menjadi ibu kota negara, telepon interaktif ini ada masuk itu enggak? Gimana Pak Adi? Ya, oke. Ya, mungkin Pak Adi ini ya. Jadi saya langsung tanggapi pembasmian mafia. Memang ini memang
butuh orang yang tough ya di kota Medan. Kalau misalnya dilihat dari ibarat kata nih, kalau Amerika ini Bronx-nya dulu nih, ada Bronx, ada Harlem, wah itu mafia semua tuh. Bagaimana kita? Nah tapi sekarang Harlem sama Bronx sudah bagus karena dia punya pemimpin yang visioner, pemimpin yang terbuka. Nah kalau saya lihat di kota Medan butuh pemimpin dengan tangan besi, dengan monitoring khusus dari negara maju, dengan negara superpower, sehingga dia punya kekuatan penuh. Bahkan dia punya kekuatan penuh dalam memberikan judgement atas siklus politik di tanah air yang kayaknya ini kok ricuh terus, nggak pernah damai. Gitu loh, ini ada apa nih politik di tanah air nih? Jadi semakin curam dan nggak pernah damai. Sebentar lagi mau milih kepala daerah masing-masing lagi. Nah, jadi yang jadi beban kan pemegang sahamnya kalau saya lihat gitu loh. Tapi ya semoga di kota Medan ini tidak terlalu curam. Nah, jika memang masyarakatnya berpikir secara smart untuk mengimplementasikan smart city di kota Medan. Jadi bicara pembasmian mafia lagi, pendekatannya harus hard share kalau menurut saya, dari hati ke hati. Dan kenapa sih mafia itu ada? Pertama mungkin mereka pandai. Mereka melihat celah dari sistem. Kalau 90 orang melakukan hal yang sama, melakukan pelanggaran, mohon maaf, hanya 10 orang atau 5 orang melakukan yang tidak pandai. Nah ini yang menjadi pertanyaan kan, apakah kita harus melakukan hal tersebut kepada orang yang melakukan pelanggaran? Menurut saya sistemnya harus dibenahi. Nah kita harus melihat dari sisi positifnya. Kita melihat gelas half full instead of half empty. Jadi saya lagi menekankan kita harus membenahi sistem. Kita harus di Amerika aja bisa kok. Mereka sekarang sudah mengimplementasikan free untuk penduduk Amerika sampai universitas. Nah itu memungkinkan untuk di kota Medan? Ya mungkin lah, kan mereka bayar pajak semua Mbak. Dan sejauh ini di Singapura tiap bulan ada hal baru. Di Medan 5 tahun sekali hal baru, mohon maaf. Jadi ini lagi kita harus punya pemimpin yang udahlah melupakan hal lalu, kita melihat hal ke depan, kita melihat preventive instead of corrective, kita melihat improvement, kita membenahi sistem. Harus berani membuat suatu ide yang baru gitu ya? Iya, dan mungkin yang didengar di pusat, yang didengar di negara maju. Ya kalau saya bilang ya memang saya salah satu orang yang selalu dimonitor 24 hours dengan White House. Saya komunikasi dengan Hillary Clinton dan Barack Obama non-stop, sehingga mereka benar-benar tahu. Jadi saya melakukan revisi sambil saya memaju sebagai bakal calon wali kota. Jadi dalam hal ini banyak sekali yang bisa kita implementasikan di kota Medan. Dan saya kalau di challenge Medan sebagai next ibu kota, saya berani kok. Berani. Oke, kita terima telepon lagi. Ya, halo, selamat sore Kongko. Halo, selamat sore. Selamat sore, Kongko. Ya, dari siapa dan di mana, Bang? Halo. Pak Zri dari Serdang Medan, Bu. Bapak Zri. Ya, silakan Bapak Zri. Kapan Bapak ini punya impian ke kota Medan menjadikan ibu negara? Oke. Secepatnya, Pak. Ya, dan ya organisasi Bapak ini apa namanya? Jadi saya ingin bergabung dengan Bapak ini juga. Oke. Dengan Bapak siapa, Pak? Di mana, Pak? Pak Basri di Deli Serdang ya? Pak Basri. Iya. Ya. Nanti kita interaksi langsung, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ya, yang lain Pak Basri? Ya. Ada yang lain Pak Basri? Usulannya apa, Pak? Kira-kira, Pak? Bergabung di Bayan. Oh, ingin bergabung di organisasinya Bang Hilman ya? Iya, impian Bapak ini kok sangat indah sekali gitu. Oke. Ini sangat tertarik saya dengan Bapak ini. Organisasi seperti apa gitu. Kan harus ada organisasinya Pak ya mendirikan ibu kota ini. Iya. Ya itu saja Pak. Jadi, ya, makasih. Iya, ada saja Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Basri. Banyak juga interaktif ya, seru banget nih hari ini. Artinya ini, Bang Hilman kan ada rencana untuk memindahkan ibu kota negara di kota Medan. Nah, ini secara sendiri mungkin tidak mungkin, Saya salah satu orang yang ekstrim dalam mengimplementasikan impian-impian yang kira-kira nggak mungkin menjadi kenyataan. Contohnya, saya yang menggagaskan membuat inisiatif Revolution Mindset,
diimplementasi Pak Jokowi. Saya cetuskan itu Maret 2014, diadopsi Pak Jokowi November 2014 menjadi revolusi mental. 2006 off the record, tapi on the record, saya salah satu orang di balik layar yang menyiasati PDIP menjadi pemenang lagi. Jadi ada beberapa ide dia yang nah, kita akan lihat apakah ini juga menjadi suatu impian yang terwujud nantinya, dan kita akan break dulu Bang Hilman dan pemirsa tetap tapi dukungannya dengan dari masyarakat. Baik. Terima kasih dan kita akan break dulu, tetap bersama kami di Kongko. Itu udah 3 ya orangnya, kurang berarti ininya nih. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #saya tonton iNews TV. Seluruh aksi penyelamatan Hadir langsung di tengah istirahat malam Anda. iNews Malam hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #saya tonton iNews TV. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia! Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Menyampaikan informasi update seputar dunia olahraga. Hadir untuk mengawali semangat pagi hari Anda. Sport News. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #saya tonton iNews TV. Ya, pemirsa, semakin seru saja perbincangan kita di sore ini dengan topik pembenahan infrastruktur Kota Medan bersama Hilman Sidabutar. Dan tadi sudah kita bahas ya masalah dari sisi jalan bangunan dan juga bagaimana SDM dalam membangun sebuah kota seperti itu Bang Hilman ya. Dan ada sebenarnya master plan yang memang sudah ada, tinggal bagaimana menjalankan dan mengembangkan atau mencari suatu inovasi. Dan seorang pemimpin juga harus punya ide ya, tidak hanya meneruskan tapi juga bagaimana mengembangkan dan menurunkan sebuah ide-ide baru dalam pembangunan dan pembedahan sebuah kota ya. Saya seperti paham. itu. Dan mungkin kita informasikan juga kepada pemirsa yang sudah menelpon tadi, ada Pak Julkarnain di Medan dan juga ada Bang Adi di Medan juga, dan ada juga Pak Fazri yang di Deli Serdang yang sudah bisa berinteraktif sama kita ya. Dan itu akan ada sebuah reward atau sebuah hadiah buku dari Bang Hilman, dan itu bisa diambil di studio kita, dan Anda bisa konfirmasi telepon lagi di 0166442260. Dan sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo Mbak, selamat sore. Ya, dari siapa dan di mana Pak? Dari Sitepu di Medan ini. Pak Sitepu di Medan, silakan Pak Sitepu. Ya Pak, apa kabar Pak? Baik, baik, alhamdulillah. Semoga sehat selalu Pak. Saya hanya tertarik, Bung Hilman sendiri tadi sudah mendengarkan komentar dari Mbak Leli. Masalah apa, tadi Bung Hilman menyatakan guidance. Mbak Leli nanya bagaimana gitu. Mbak Leli aja tokoh publik begini saja kemampuan politiknya masih bertanya gitu. Bagaimana rakyat Kota Medan? Kenapa saya tanyakan ini kepada Bung Hilman? Karena keikutsertaan masyarakat Kota Medan tentang politik memang sangat masih minim. Jadi pengetahuan politik, pendidikan politik Kota Medan, masyarakat Kota Medan itu masih sangat minim. Ya. Itu yang kita sayangkan. Kehadiran Bung Hilman kenapa baru sekarang ini begitu loh? Ya dulu saya sekolah dulu Pak.
Saya sekolah menimba ilmu dulu, mateng dulu gitu loh. Begini Bung Iman, maksud saya pertanyaan saya tadi, nanti kita andaikan, yang saya mau bicara, seandainya nanti kan Bung Iman jadi balon sekarang, masih balon ya. Semoga. Balon wali kota Madya Medan. Nah, seandainya nanti gagal, apakah masih Bung Iman masih berniat berada di kota Medan membangun bersama-sama warga kota Medan, kota kita yang tercinta ini? Ini pertanyaan saya. Kenapa? Bung Iman udah merasakan bagaimana minimnya pengetahuan kita tentang politik, sementara satu kota tanpa kebersertaan publik itu akan susah membangunnya. Betul. Tadi sudah disampaikan oleh penelpon berikutnya. Sebenarnya master plan sudah ada, walaupun belum sempurna, selalu diupdate sesuai dengan perkembangan teknologi seperti tadi Bung Iman nyatakan high tech. Nah, yang selama ini kalau tadi fokus kita, judul kita infrastruktur. Infrastruktur itu kan sebenarnya hasil yang kita peroleh dari pembangunan yang telah ada selama ini. Betul. Yang dihasilkan oleh pemimpin-pemimpin. Nah, sebenarnya yang mau kita kaji sebenarnya kadar atau track record para pemimpin yang telah membangun kota Madya Medan. Ya. Nah, ini yang kalau tadi dinyatakan bahwa pembangunannya sangat tidak memuaskan. Nah, saya walaupun fokusnya infrastruktur, tapi sebenarnya yang paling utama tetap saya kepada sumber daya manusia, terutama dalam hal ini tadi sudah disampaikan Bung Hilman juga. Yes. Makanya pemimpinnya. Betul. Untuk itu dibutuhkan karena memang melalui jalur demokrasi dan dalam waktu dekat ini kita ada peristiwa politik yang kita sebut pilkada serentak, salah satunya wali kota kita yang tercinta ini, maka dibutuhkan pengetahuan masyarakat, pendidikan politik masyarakat. Makanya itu butuh waktu sebenarnya. Ya. Itu tadi saya tantang Bung Hilman. Matikan si Bung Hilman bersedia berada di kota Medan atau tidak turun ke kota Medan untuk bersama-sama membantu masyarakat. Karena apa? Instrumen atau guidance yang disampaikan Bung Hilman tadi, itu sebenarnya sangat hampir mayoritas berada di tangan pemerintah. Karena pemerintah punya instrumen untuk membangun kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi. Tapi tadi Mbak Noni masih bertanya, bagaimana gitu. Karena begitu pentingnya pemerintah. Karena pemerintah lah yang membuat kebijakan, aturan bagaimana hidup di dalam kota Madya Medan ini. Jadi kalau aturan yang sudah dibuat, tak dilaksanakan, yang dicontohkan oleh para pemimpinnya, bagaimana kita bisa percaya, bagaimana Medan bisa maju. Terus tadi disampaikan, pantaskah kota Medan menjadi ibu kota Republik Indonesia? Saya cuma berkata, kita harus memikirkan kepentingan bangsa yang lebih besar. Untuk saat sekarang, maaf saja, kita harus tahu diri. Karena apa? Instrumen atau infrastruktur atau interkoneksi pelayanan publik yang tersedia di kota Madya Medan pada saat ini masih sangat-sangat belum memungkinkan, masih sangat jauh. Bagaimana caranya? Oleh daerah-daerah lainnya. Gimana caranya untuk men-speed up-nya, Pak? Ya, kalau Pak Sitepu mengusulkan seperti apa baiknya? Jika Bapak yang di-challenge, gimana caranya? Dari Mbak Leli, ini dimulai dari pergantian pemimpin kita. Karena bagaimanapun saya setuju sampai ke tadi. Itu mulai dari memang harus dari atas baru ke bawah. Contoh, sorry toladan. Karena memang sudah begitu banyak aturan yang kita ciptakan, kita buat. Tapi pelaksanaannya, implementasinya, yang itu dibutuhkan ketegasan. Paling utama oleh para pemimpin, biar publik mampu percaya mengikutinya. Perbaikan aturan atau kebijakan itu pasti terus diupdate sesuai dengan perkembangan waktu, perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan. Tapi bagaimana kalau yang ada saja yang bahkan tahun 70-an belum mampu kita jalankan sampai sekarang ini? Jadi sekali lagi sangat dibutuhkan keteladanan, dan ini memang saya kira Bung Hilman pun tampil ini kan dalam rangka peristiwa politik yang sukses sebelum tadi pilkada. Makanya tantangan saya tadi bagaimana kalau seandainya Bung Hilman gagal? Masihkah Bung Hilman mau berada? Ya, baik, terima kasih Pak Sitepu, kita sudah terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sitepu, tetap semangat Pak Sitepu. Dan ya langsung Bang Hilman. Kalau Bang Hilman melemparkan pertanyaan, mungkinkah kota Medan menjadi ibu kota negara, dan Bang Sitepu balik lagi. Kalau Bang Hilman gagal pada pilkada ini, apakah masih ingin membangun kota Medan walaupun tidak besar hiburan ya? Pembangunan kota ini kan di awalnya itu yang harus jadi motornya kan pemerintahan kota yang disupport oleh pemerintahan pusat, yang disupport oleh negara-negara donor. Nah, itu saling bertalian satu dengan yang lainnya.
kita nggak boleh lupa. Dan saya sejauh ini masih optimis, negara-negara donor sudah melirik. Walaupun saya orang yang cinta Indonesia, saya orang Indonesia, purely Indonesian. Memang saya 10 tahun di Amerika, saya sekolah, tapi saya benar-benar I love Indonesia. Walaupun sekarang dilirik oleh PAP Singapura, dilirik oleh Thailand, tapi saya prioritaskan Indonesia, biar bagaimanapun. Nah, saya fokus, saya optimis, saya yakin, I'm sure, dengan doanya masyarakat, dengan open-minded komunikasi yang saya miliki dengan masyarakat, saya yakin ya masih belum ada titik-titik yang kira-kira membuat saya tidak disqualified. Karena beberapa peristiwa-peristiwa politik di tanah air juga end up dengan kebijakan-kebijakan yang mengharuskan saya untuk membantu memberikan solution dari segala hal. Jadi saya melihat, saya masih positif. Gimana kalau Bapak nggak kepilih, itu urusan kedua, yang penting kita no hard feeling. Jadi saya all out, no hard feeling, we'll see. Ya baik, kita tahan dulu, Bang. Kita akan break dulu. Saya masih banyak jawaban yang tadi ya, baik. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti setelah break ini. Tetap bersama kami di Kongko sesaat lagi. Yes. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #SayaTonton iNews TV. Seorang pria Parubaya diringkus polisi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Binjai. Tangkis, tayangan kriminal Sumatera Utara, menyajikan berbagai peristiwa kriminal yang terjadi di Sumatera Utara. Perakitan mesin judi jackpot berkedok reparasi barang-barang elektronik. Saksikan Tangkis setiap Senin hingga Jumat pada jam-jam berikut. Dalam toko bunga hanya di iNews TV, inspiring and informative. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #SayaTonton iNews TV. Seorang pria Parubaya diringkus polisi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Binjai. Tangkis, tayangan kriminal Sumatera Utara, menyajikan berbagai peristiwa kriminal yang terjadi di Sumatera Utara. Perakitan mesin judi jackpot berkedok reparasi barang-barang elektronik. Saksikan Tangkis setiap Senin hingga Jumat pada jam-jam berikut. Dalam toko bunga hanya di iNews TV, inspiring and informative. Saya tonton iNews TV. Kirimkan foto kreatif narsismu bersama program favoritmu di iNews TV. Dapatkan total hadiah 20 motor. Kirimkan ke #SayaTonton iNews TV. Ya pemirsa, tanpa terasa kita sudah di penghujung segmen dari Kongko sore ini, dan tadi sudah ada penelpon ya, cukup banyak respon masyarakat terhadap topik kita sore hari ini. Dan mungkin mereka menilai ide-ide yang disampaikan seorang Hilman mungkin ya, dan ekstrim. Apakah ini memungkinkan untuk di Kota Medan? Nah, tadi sudah penelpon kita terakhir Pak Sitepu ya, boleh saya langsung jawab ya Mbak ya. Jadi kita adalah pemegang saham dari pemerintahan. Sekali lagi, posisi kita ini di atas dari pemerintahan. Pemerintahan adalah tools dari masyarakat untuk mengimplementasikan pemikiran kita. Jadi kita harus kita layak untuk diperhatikan karena kita bayar pajak, bayar pajak dari segala hal, jadi kita perlu diperhatikan dari segala level yang kita ada di social environment. Lalu mengenai edukasi politik, saat ini ada benang merah masyarakat, jadi saya dimanapun saya berada, saya selalu senantiasa dalam memberikan edukasi politik dari segala sudut pandang. Itu nggak usah takut. Nah, untuk implementasi, baik itu di kota maupun di daerah maupun di mana aja, itu harus mengacu kepada lagi scorecard. Dalam scorecard, baik dari individu maupun dari sistem. Yaitu ada planningnya, ada investasi,
ada trust dari investor, ada implementasi yang baik dan on schedule, ada pertanggungjawaban yang baik dan transparan, baik dari sisi keuangan maupun dari sisi implementasi. Nah, ini lagi job description utama dari pemerintahan adalah pertama memaintain stable growth, continuous stable growth. Apa sih growth itu? Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga harus ada perkembangan dari tren statistiknya. Nggak boleh stagnasi. Kalau stagnan aja itu adalah titik celah di mana kejenuhan terjadi, di mana ini adalah unsur-unsur dari krisis yang akan terjadi. Kenapa? Karena kalau misalnya umpamanya adanya stagnasi pendapatan, ini orang jenuh, jadi orang ini melakukan hal-hal yang di luar dugaan, melakukan loan yang di luar dari pendapatan, sehingga mereka kewalahan untuk bayar, sehingga mereka akan tidak bisa membayar. Nah, ini ada beban sendiri yang akan menjadi krisis berkepanjangan. Nah, itu harus di-maintain, itu adalah salah satu tugas dari pemerintahan kota maupun daerah, memaintain stable continuous growth, dan juga memaintain inflation. Nah, itu sudah dilakukan selama ini? Sudah dilakukan, tapi inflasi tanpa adanya growth, sama aja kita jalan di tempat, mohon maaf. Nah, jadi kita butuh komitmen dari masyarakat keseluruhan, kita butuh komitmen dan mindset yang sama dari seluruh departemen, sehingga semuanya bisa maju. Dan saat itu yang tidak berjalan saat ini? Belum berjalan, karena pucuk pimpinannya harus commit dulu. Commit sehingga semuanya commit, tujuannya sama, sehingga commerce based city-nya ini bisa diimplementasikan, sehingga UKM kita, jadi saya ada program, saya mau kasih komputer internet gratis untuk para UKM, jadi mereka bisa berinteraksi, di-guide oleh pemerintah, jadi semuanya bisa lebih luas marketnya. Nah, ini bisa terlaksana kalau kita ada komitmen yang sama, tujuan yang sama, tanpa ada ya orang quote-unquote mereka bilang politik, tapi sabot sana sini atau menyengkat sana sini, itu nggak perlu lagi. Jadi kita harus maju berdasarkan entrepreneurial mindset, fundamental entrepreneur kita politik boleh, tapi politik yang mengedukasi, kita bicara public policy, sehingga kita ada satu pemikiran, satu tujuan untuk maju. Bisa kok menurut saya. Bisa menurutnya. Nah, ada tantangan dari Bang Sitapu tadi, kalau jika seandainya Bang Hilman, ini kan bakal maju ini terkait masalah pilkada gitu. Walaupun tidak membahas masalah pilkada ya, karena beberapa ide yang mungkin dikemukakan ditangkap sebagai hal seperti itu. Nah, jika gagal, apakah masih ingin membangun kota Medan juga? Keinginan pasti ada. Jadi ibarat kata, contohnya tidak hanya politician yang bisa ruling the country. Businessman pun bisa ruling the country kalau mereka lihai. Jadi tidak hanya pucuk pimpinan yang will rule the cities, semua orang bisa kalau ada willingness. Saya dengan kapabilitas saya masih bisa untuk memajukan kota Medan. Namun alur prosesnya tidak sebagaimana pemerintahan. Alur prosesnya mungkin agak ada alur sendiri. Tapi kalau memang diinginkan masyarakat, kita bisa bersama-sama. Namun kita harus selalu support pemerintahan kita, sehingga jika keinginan kita juga kita usulkan bisa dipenuhi juga, walaupun kita harus butuh support dari tim-tim yang lain juga. Artinya tidak hanya bisa berdiri sendiri ya, ada tim dan ada dukungan. Negara tidak ada yang bisa berdiri sendiri, karena kita saling berketergantungan dengan negara donor. Seperti saat ini kita lagi gencar-gencarnya melakukan hubungan dengan China, lalu nanti mungkin Amerika, lalu nanti Eropa. Nah, kita nggak tahu. Nah, itu kan mereka membawa satu investasi, yang dibutuhkan adalah keterbukaan, sehingga kita tidak merasa mereka jalan sendiri, kita jalan sendiri. Sumbangsaran masyarakat akan selalu dibutuhkan untuk memajukan kota Medan yang kita cintai. Di pertanyaan terakhir menjelang segmen ini, closing statement mungkin, harapan terhadap pembenahan kota Medan ke depannya seperti apa? Harapannya cepat, tepat sasaran, on schedule, investasi yang luar biasa, komitmen dari masyarakat 100%, sehingga Medan Smart City bisa diimplementasikan, e-commerce implementation di kota Medan bisa diimplementasikan. Kita bisa buat slogan baru lagi, Medan Kota Kipas. Medan Kota Kipas. Medan kota yang adem,
Saya punya program untuk mengimplementasikan gondola ride pada Sungai Deli, water taxi pada Sungai Deli, floating train di atas Sungai Deli. Kita harus memikirkan, sudah harus memikirkan waste treatment di Kota Medan sehingga semua kotorannya termanage dengan baik, waste management yang baik. Kita harus melakukan efisiensi seperti hal layaknya pabrik. Kita harus melakukan program scheduling yang on time, on schedule, dan efisien. Oke, ya baik. Terima kasih Bang Hilman. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan ya. Hopefully yes. Walaupun maju dan tidak maju ya. Maju kita lihat aja. Tapi I'm still positive. Saya ada support dari luar biasa. People know it. Ya kita hope for the best lah. Oke, baik. Yes, jangan lupa ambil ininya, gift-nya. Ya. Baik, kita informasi juga pada pemirsa yang mendapatkan buku seperti Pak Zulkarnain, Pak Adi, dan juga Pak Fazli. Everyone, jadi saya sangat menghargai masyarakat. Bisa menghubungi kami di setelah program ini di 06166444260 dan saya Leli Irawan, segera pulih bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jendela Sumatera menyajikan berbagai liputan wisata, kuliner, budaya, dan berbagai kreasi unik menjadi inspirasi keluarga Anda. Saksikan program unik penuh inspirasi hanya di iNews TV, inspiring and informative. Perdebatan dan perbedaan paham mengenai suatu masalah, semua dapat berubah. Hanya dengan 3 kali ketukan, Polemik on TV. iNews TV, inspiring and informative. Oh, your mom. I was like a top model. I love it. And it works in this situation. Don't stop. So hot. Nice. Wanna be on Stellar. Yeah.